Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema C-nya kita sudah masuk ke subtema 2 ya, yaitu yang berjudul keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelumnya di subtema 1 kita sudah membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan yang berada di lingkungan rumahku. Di subtema 2 ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarku. Yaitu yang akan kita bahas adalah hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi, bagian-bagian hewan dan fungsinya. Yang ketiga, habitat hidup hewan. Sambil menyimak materi ini, anak-anak silakan buka buku tema C halaman 49 ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ayo amati. Di sini ada contoh gambar bunga ya, bunga sepatu. Di sini ada pohon kelapa, kemudian ada bunga mawar. Kemudian ada apa nih? Bebek ya. Nah, kalau yang di sini apa nih? Komodo. Yang ini badak ya. Jadi gambar yang pertama ini, nah tanaman atau tumbuhan ini, bunga, pohon kelapa, bunga mawar, bebek ini adalah contoh makhluk hidup yang ada di sekitar atau di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi kita bisa menyaksikan langsung ya tumbuhan atau tanaman dan hewan-hewan yang hidup di sekitar kita. Bunga, pastinya kalian juga pernah atau ada yang memiliki di rumahnya atau pernah melihat ya ketika di jalan atau tetangganya atau di rumah keluarganya ya. Pohon kelapa juga. Nah, pohon kelapa juga nih paling banyak tumbuh di daerah pantai. Kemudian bunga mawar juga. Bebek. Nah, bebek juga kalian pernah melihat pasti ya. Untuk gambar yang ini, nah ini tidak ada di lingkungan sekitar kita, di tempat tertentu saja. Ya, ini salah satu contoh hewan yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena hewan-hewan ini Bunda di sini mencontohkan hanya 2 saja ya. Hewan ini kenapa dilindungi? Karena sudah hampir punah dan tidak berada di setiap wilayah di Indonesia. Hanya wilayah tertentu ya, seperti komodo ini ada di Nusa Tenggara Timur ya. Badak juga hanya di hutan di Pulau Jawa ada. Hanya beberapa saja jumlahnya. Ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yaitu ciri-ciri khususnya bernafas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan. Ya, perbedaannya. Nah, perbedaan makhluk hidup dari kita contohkan gambar di atas ini nih. Nah, kalau tumbuhan ini, bunga ini bisa kita temukan di setiap tempat. Kalau pohon kelapa paling banyak di wilayah sekitar pantai ya, paling banyak tumbuh ya. Kemudian bunga mawar. Nah, bunga mawar ini bisa tumbuh di sekitar lingkungan kita juga ada bebek ya untuk peternak yang memelihara bebek. Itulah perbedaannya. Perbedaan dari tempat hidupnya makhluk hidup ini yaitu tumbuhan dan hewan-hewan ini. Nah, yang ini tadi sudah kita bahas makhluk hewan yang sudah hampir punah ya, contohnya ini. Perbedaannya, cara membedakan makhluk hidup antara yang satu dengan yang lainnya, ya selain tempat hidupnya, bentuknya, ukurannya seperti ini. Ini sama-sama bunga, sama-sama tumbuhan. Ini juga sama. Tapi dia bentuk bunganya berbeda.
Ya, yang ini berwarna merah, yang ini berwarna putih. Yang ini pohon kelapa tidak ada bunganya, jadi dia ada buahnya. Dan daunnya bentuknya seperti ini ya. Jadi perbedaannya dapat kita lihat dari bentuknya. Ini kita bahas tanaman dulu ya. Dari bentuknya, ukurannya, warnanya, dan tempat hidupnya. Tadi tempat hidupnya sudah kita bahas. Perbedaan antara makhluk hidup ini itulah yang menyebabkan adanya keberagaman atau keanekaragaman hayati. Nah, kalau bebek juga bisa hidup di sekitar kita. Bedanya bebek dengan ayam, ya sama-sama berkaki dua ya, cuma bentuknya berbeda, dari mulutnya juga berbeda. Dengan kambing, ya kambing berkaki empat, sapi juga. Itulah beberapa perbedaan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Ya, makanan juga, jenis makanannya juga berbeda. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas kupu-kupu. Di sini ada teks bacaan. Anak-anak silakan baca. Kupu-kupu bersayap burung. Nah, kupu-kupu juga salah satu makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Perbedaannya apa dengan bunga atau dengan makhluk hidup hewan lainnya, misalnya dengan bebek? Ya, kupu-kupu bisa terbang. Warnanya juga bermacam-macam. Ya, tempat tinggalnya juga biasanya hinggap di pohon atau di bunga ya, kupu-kupu itu beda dengan bebek, ayam atau hewan lainnya. Ya, kupu-kupu bersayap. Ya, jadi kupu bisa terbang. Sama seperti burung ya, bisa terbang juga. Cuma ukurannya berbeda. Kupu-kupu biasanya lebih kecil. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu yang sudah dewasa nih. Kita membahas proses kupu-kupu berubah dari telur menjadi kupu-kupu dewasa. Ini namanya proses metamorfosis. Nah, setelah kalian membaca teks kupu-kupu bersayap burung, kita bisa melihat di sini. Di halaman 52, kalian bisa melihat proses metamorfosa kupu-kupu. Nah, di sini juga nih, di gambar yang Bunda tampilkan ini, telurnya dari kupu-kupu ya. Telur ini kemudian menetas menjadi ulat atau larva, namanya ulat atau larva. Dia hinggap di daun. Ya, biasanya kupu-kupu bertelur di atas daun kemudian menetas menjadi ulat bukan ular ya, ulat atau larva. Kemudian berproses lagi ulat ini melindungi dirinya dengan seperti ini, kepompong ya. Jadi dia proses setelah ulat kemudian menjadi kepompong. Jadi ulat ini apa namanya, seolah-olah diselimutin ya. Namanya kepompong atau pupa. Pupa ya. Kalau ulat nama lainnya larva, kalau kepompong pupa. Nah, kemudian kepompong ini bertahap lagi berubah menjadi ini namanya kepompong, ini kepompong juga pupa. Kemudian dalam waktu beberapa hari dia akan terbuka kembali kulit kepompongnya. Nah, kemudian menjadi kupu-kupu muda nih, kecil ya, masih anak ya. Nah, kemudian tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Siapa yang pernah mengamati atau melihat eh, kepompong, biasanya ada menempel di daun. Coba kalian perhatikan di pohon di sekitar rumah kalian. Apabila menemukan ulat atau udah proses menjadi kepompong, kalian amati. Besoknya apakah sudah terbuka kepompongnya, sudah keluar kupu-kupunya, sudah kosong, ya. Coba kalian amati. Nah, ini tadi proses metamorfosa kupu-kupu. Kalian bisa lanjutkan lagi di halaman 54. Kita membahas bagian-bagian tubuh dari hewan. Contoh-contohnya yaitu di sini Bunda contohkan seperti yang di buku, bagian-bagian tubuh ikan. Bagian-bagian tubuh ikan ada tubuhnya sendiri, ada sirip ya. Sirip ini membantu ikan untuk berenang. Kemudian ada punggungnya, ada tutup insang. Nah, insang ini untuk apa? Insang tuh alat pernapasan ikan ya.
ikan bernafas dengan insang karena dia hidupnya di air. Nah, dia butuh sirip untuk berenang. Ada lagi lateral lid ya. Kemudian di belakangnya ada ekor. Di ekor juga ada siripnya. Kemudian ada sirip atas, sirip bawah. Kemudian ada apa nih yang di bawahnya? Perut ya, bagian perut. Kemudian sirip perut, ada sirip dada, ada bagian dada ikan. Nah, di sini dekat mulut ada sumutnya, kemudian ada mulut. Kemudian di atas mulut ada nostril ya. Di sini mata ya, kalian pasti kenal matanya ikan. Kemudian ada tutup insang ya. Ini bagian-bagian tubuh ikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku dari halaman 54, 55 sampai 56. Bagian-bagian dari tubuh hewan. Nah, di sini ada ayam ya, bagian-bagiannya ada telinganya, ada mata. Untuk ayam jantan ada jenggernya, bulu, bulu punggung, ada bulu tunggir, ada bulu pangkal ekor, bulu penutup ekor, bulu sayap primer, bulu penutup sayap. Ini namanya taji ya. Di bagian kaki ada tuh yang di antara ini nih, kalian perhatikan itu namanya taji. Seperti kuku ya. Kemudian ini ada tungkai kaki, bulu perut, bulu dada, bulu leher, gelambir. Nah, di sini untuk ini sini di bawah mulut biasanya disebut gelambir. Nah, ini mulutnya mulut ayam disebut paruh, sama seperti burung ya, sebutannya paruh. Untuk ayam makan ya, sama ada mulutnya seperti makhluk hidup yang lain. Ini contoh bagian-bagian hewan yang lainnya yaitu contohnya kucing. Ya, pasti kalian juga setiap hari pernah melihat kucing ya, atau ada yang memelihara kucing di rumah. Di sini ada bagian-bagiannya, ada telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidungnya untuk mencium bau, rambutnya berguna untuk menutupi tubuhnya nih, bulu-bulunya melindungi tubuh kucing dari hawa dingin. Kemudian di mulutnya ada giginya yang berguna untuk makan. Ekornya berguna untuk, jadi ekor kucing itu berguna untuk keseimbangan tubuhnya. Kaki untuk berjalan, kucing kakinya ada 4 ya. Nah, di dalam perut ini mengolah makanan. Sama seperti makhluk hidup lainnya. Di sini contoh yang selanjutnya itu burung. Nah, kalau burung bedanya dengan kucing, burung mempunyai sayap. Karena burung itu bergeraknya dengan terbang ya. Kakinya ada 2. Jadi dia bergeraknya selain berjalan bisa juga terbang menggunakan sayap. Ada mata, ada tuh lubang hidung, ada paruh, sama seperti ayam ya, untuk memakan dan mengoyak makanan. Perutnya untuk mengolah makanan. Kaki ya, untuk berjalan atau dia bertengger di atas pohon ya. Bulu, bulu pada burung sama seperti kucing, ayam melindungi atau menutupi tubuhnya. Ekor, nah ekor sama dengan hewan lainnya yang memiliki ekor berguna untuk keseimbangan ya. Itu beberapa contoh bagian-bagian tubuh dari beberapa hewan ya. Kalian bisa lebih jelasnya lihat di buku. Demikian materi tentang peduli tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Jadi, keberagaman itu artinya bermacam-macam perbedaan dari makhluk hidup, dari bentuk tubuhnya, dari fungsi-fungsi bagian tubuhnya, dari apa namanya? Cara dia berjalannya, ada yang berjalan menggunakan kaki, ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, ada yang berjalan menggunakan dengan terbang seperti burung, memiliki sayap, atau ada yang tidak memiliki kaki, yaitu ikan ya, karena ikan hidupnya di air, berenang dia membutuhkan sirip, jadi ikan mempunyai sirip dan bernafasnya dengan insang. Juga kita tadi sudah bahas tentang kupu-kupu, ya proses terjadinya kupu-kupu dari telur, ya. Terus perbedaan dari beberapa jenis tanaman, beberapa jenis hewan. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tugasnya Bunda sudah share di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa dipahami. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.